Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, kita bertemu pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang hadis. Ini hadis yang pertama ya. Hadis tentang pentingnya ilmu ya, atau keutamaan ilmu, juga penting urgensi dari ahli ilmu demi keberlangsungan tatanan sosial. Nah, di sini ada sebuah hadis. Hadisnya ini sudah ada di sini. Saya sampaikan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu. Saya ini siapa ya? Nah, ini akan kita cari nanti di aplikasi. Siapa yang berkata saya ini? Yang jelas ini sahabat Nabi ini. Saya di sini sahabat ini menjelaskan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, innallaha sesungguhnya Allah layak bidul ilma tidak akan menjabut ilmu intizaan yang tasiuhu minal ibad dengan mencabut begitu saja dari hamba-hambanya, dari hati hambanya. Walakin yakbidul ilma, tetapi Allah itu akan mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mencabut para ulamanya, dengan mewafatkan para alim ulamanya. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika tidak tersisa lagi orang yang alim, itakhodan nasu ru'usan juhalan, maka kemudian mereka akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka lalu ditanya, fa'afta bi ghairi ilmin, lalu kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Nah, ini redaksinya hadis. Qala al-Fibroriyu hadasana Abbas qala hadasana Qutaibah hadasana Jarir an Hisham nahwahu. Ini bahasa-bahasa periwayatan ini bukan hadisnya. Jadi ini qala al-Fibroriyu ila akhir, ini bahasa periwayatan. Nah, ini ada di kitabnya siapa? Hadis ini derajatnya sahih apa hasan? Nah, mari kita lihat. Yang kalian nanti nulisnya bukan dari sini ya, bukan ini yang akan kalian tulis. Yang kalian tulis itu yang dari sini. Nah, mari kita mencari melalui kata kunci. Nah, ini innallaha la yakbidul ilma. Mari kita cari. Kita tunggu ya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, ada banyak sekali hasilnya pencarian ini, ada berapa ini, ada banyak sekali ini. Nah, kita barangkali kita bisa mengambil. Nah, ini masih terus ini pencariannya, ini hasilnya masih. Jadi ini aplikasi ini memuat 1400 kitab. 1400 kitab, sehingga kita bisa menemukan hadis yang kita cari itu melalui pencarian kita pada 1400 kitab. Walaupun di sini yang kita butuhkan nanti hanya sedikit ya, tidak banyak. Nah, ini yang jelas ini kita lihat ada di Sahih Bukhari. Nah, mari kita buka di Sahih Bukhari. Ada di hasil pencarian teratas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, di Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad bin Hambal, Ibnu Hibban, Imam Nasai, dan masih banyak lagi. Oke, kita ambil pencarian teratas ya. Baik. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan redaksi semacam ini. Hadasana Ismail bin Abi Uwais. Imam Bukhari mendapatkan dari Ismail bin Abi Uwais. Abi Uwais mendapatkan dari Malik dari Hisham bin Urwah. Urwah mendapatkan dari Hisham, mendapatkan dari bapaknya
Bapaknya siapa? Urwah bin Zubair namanya. Urwah bin Zubair itu adiknya Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Ya, jadi tapi dia bukan sahabat Nabi. Urwah bin Zubair ini dia lahir setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau kakak-kakaknya itu masih sempat ngunangi Kanjeng Nabi. Seperti Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair itu masih sahabat Nabi. Kalau Urwah ini dia sudah tidak pernah melihat Nabi. Kemudian Urwah bin Zubair mendapatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini persis seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, mari kita lihat sanadnya. Nah, ini sanadnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini pohon sanadnya di sini. Kita mulai dari bawah dulu. Nah, ya. Nah, kita tunjukkan juga warna-warnanya. Di sini ada warna-warna ini. Warna-warna ini menunjukkan derajat perawi atau derajat sikohnya perawi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari. Nama aslinya Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Mungkin kalian baru tahu ya. Nama aslinya itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhari itu nama kotanya, nama kota tempat kelahirannya Imam Muhammad bin Ismail. Bukhara. Bukhara itu di mana kalau sekarang? Bukhara itu kalau sekarang berada di wilayah Uzbekistan. Jadi Muhammad bin Ismail ini bukan orang Arab, dia orang Uzbekistan. Kalau dulu Uzbekistan itu masuk wilayahnya Uni Soviet. Jadi dulu ada Uni Soviet yang negara yang sangat besar adidaya yang kemudian hancur, terpecah-pecah. Sekarang menjadi wilayahnya Uzbekistan. Muhammad bin Ismail ini warnanya hijau gelap ya. Hijau gelap seperti di sini dijelaskan ini sikoh. Jadi sikot berarti dia perawi yang dobit, hafalannya kuat, terus kemudian adil berarti dia bisa menjaga diri, menjaga sikap dari dosa besar dan perbuatan yang dapat melanggar wibawa. Kemudian Muhammad bin Ismail mendapatkan dari Ismail bin Abi Uwais, ini bapaknya Imam Bukhari. Nah, kita lihat di sini dia warnanya hijau muda. Hijau muda kalau kita lihat di bawah ini keterangannya dia adalah Hasanul Hadis, artinya hadis-hadis yang diriwayatkan darinya itu derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Kita bisa lihat profil lengkapnya. Dia wafat tahun 226 Hijriah. Jarh wa ta'dilnya para ulama berkomentar terhadap dia. Ini kalamuhum yu'awwalu ila annahu dhaif. Ada Abu Qasim Al-Lalakani menjelaskan dia dhaif. Kemudian Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani mengatakan hadisnya gharib. Perawi-perawi yang lain mengatakan seperti Ahmad bin Hambal mengatakan la ba'sa bihi, dia tidak ada masalah. Kemudian Ahmad bin Syu'aib An-Nasai mengatakan dia dhaif. Nah, tapi dari berbagai penilaian ulama terhadap Ismail bin Abi Uwais ini, kita melihat mayoritas bagaimana. Kalau mayoritas itu mengatakan dia ini orangnya sikoh ya sikoh, tetapi ada beberapa yang mengatakan dia dhaif, nah maka diambillah jalan tengah. Dia ini derajatnya hasan. Nah, ini derajatnya hasan dia. Di atasnya lagi ada Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Malik bin Anas ini adalah Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki. Gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.